Setelah saya pikir lagi, ternyata menanyakan dalil itu penting juga. Soalnya kalau nggak tanya dalil, bisa aja ulama yang kita ikuti salah, bahkan menyesatkan. Kenapa tiba-tiba saya berubah pikiran? Soalnya ada yang kasih info ke saya tentang seorang ulama kondang di Indonesia bergelar doktor, banyak pengikutnya, dan dia bilang kalau membasuh kepala dalam wudhu itu sunnah. Lebih lanjut lagi dia bilang, karena rukun wudhu itu hanya dua, basuh wajah dan tangan sampai siku, seperti tayamum. Dan lebih parahnya lagi, dia nggak sebutkan dalilnya. Udah gitu jamaahnya nggak ada yang nanya ke dia mana dalilnya. Akhirnya mereka semua rusak wudhunya, yang juga berakibat nggak sah sholatnya. Sini saya sebutkan dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang beriman, jika kalian berdiri untuk sholat, maka basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku. Dan usaplah kepala kalian dan kedua kaki kalian sampai mata kaki. Mari kita bongkar satu-satu dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Perintah wudhu ini Allah tujukan untuk orang-orang beriman. Sebab itu, para fuqaha sependapat bahwa orang kafir jika berwudhu, gak sah wudhunya karena dia tidak beriman. Seandainya dia sholat sekalipun, tetap dianggap gak sholat karena wudhunya gak sah. Dan di akhirat akan diazab bukan hanya karena kafirnya, tapi juga karena meninggalkan sholat sebagaimana dijelaskan dalam ayat lain. Ma salakakum fi saqar. Apa yang membuat kalian orang-orang kafir dimasukkan ke neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dulu kami gak sholat. Orang kafir dimasukin ke neraka sakor bukan cuma karena kafirnya, tapi juga karena nggak sholatnya. Karena jika mereka sholat pun tetap dianggap nggak sholat karena wudhunya nggak sah. Makanya ulama mengatakan di antara syarat sahnya wudhu adalah beragama Islam. Lalu kalimat berikutnya, idza qumtum ilas sholati. Jika kalian berdiri mau sholat. Apakah tiap kali berdiri mau sholat harus wudhu? Ternyata tidak. Dalam tafsir Imam At-Tabari dijelaskan, yang dimaksud adalah ketika berdiri mau sholat. Dan dia dalam keadaan gak suci. Tapi jika dia sudah suci, misal habis sholat maghrib, berdiri lagi mau sholat ba'diyah maghrib, dia gak harus wudhu lagi meskipun perintah Qur'annya bilang, jika kalian berdiri mau sholat. Kalimat berikutnya, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Definisi membasuh adalah jaryul ma', airnya mengalir, merata ke seluruh kulit wajah. Sebagaimana hadis Nabi, فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ. Airnya kudu mengenai kulit. Jika berjenggot dan jenggotnya nggak tebal, maka wajib diselak-selak dengan jari agar kena kulit. Tapi jika jenggotnya tebal seperti sang dokter ini, maka hukum menyelak-nyelak dengan jari menjadi sunnah. Karena ada kaidah fikih, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Lanjut kalimat berikutnya. Wa aydiyakum ilal marafiq. Dan kedua tangan kalian sampai siku. Maksudnya membasuh kedua tangan sampai siku dan wajib dilebihkan sedikit di atas siku agar sah. Karena ada kaidah fikih mengatakan ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perkara wajib yang nggak bisa sempurna jika tak ada sesuatu, maka sesuatu itu juga hukumnya wajib. Dan jika dilebihkannya banyak, maka menjadi sunnah. Sebagaimana hadis Nabi, man istata'a an yutila ghurratah falyaf'al. Siapa yang bisa memanjangkan cahaya wudhunya, maka lakukanlah. Lanjut kalimat berikutnya. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Mengusap berbeda dengan membasuh. Jika membasuh airnya harus mengalir, maka mengusap nggak harus mengalir. Kita basahi telapak tangan, lalu diusapkan ke kepala, itu sudah sah. Dalam hal ini berbeda pandangan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik mewajibkan mengusap seluruh rambut yang tumbuh di kepala, sedangkan Imam Syafi'i mengusap sebagian saja sudah sah. Kalimat berikutnya, wa arjulakum ilal ka'bain. Dan kedua kaki kalian sampai mata kaki. Ada dua qiraat dalam membacanya. Bisa dibaca arjulikum, majrur karena ataf kepada wamsahu, mengusap. Namun ulama Qurra, Hijaz dan Iraq membaca wa arjulakum, mansub karena ataf kepada faghsilu, membasuh. Dan mayoritas ulama mengatakan bahwa untuk bagian kaki itu bukan mengusap, tapi membasuh. Menggunakan hukum pada qiraat yang memansubkan. Juga berdasar banyaknya hadis yang mendukung bahwa kaki itu dibasuh, bukan diusap. Dari ayat ini, kita tahu bahwa rukun wudhu itu membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Ada 4. Lalu fuqaha menambahkan rukun lain berupa niat dan tartib atau urut. Karena hadis innamal a'malu binniyat, semua amal didasarkan pada niat.
Kalau nggak ada niat, maka nggak ada beda antara yang wudhu dengan yang sekedar cuci muka, basuh tangan, kepala, dan kaki. Dan jika nggak urut susunannya, orang bisa wudhu basuh kaki dulu, ditutup dengan basuh muka. Dari sini kita bisa tahu kalau rukun wudhu itu ada 6, bukan 2. Hafalkan ya, semua dalil-dalilnya, biar sah wudhunya. Udah enak dikasih obat tinggal minum. Malah tanya komposisinya. Ntar dikasih tahu dextromethorphan sama propionate nggak bakal paham loh.